Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Rama. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau mencoba membuat donat dengan metode all in one ya teman-teman. Nah ini bahan-bahannya saya pakai 1 kg tepung terigu, kemudian 150 gram gula pasir. Nah ini saya campurkan. Ragi instannya saya pakai 1 bungkus, mereknya sesuka hati aja ya. Kemudian ada baking powder setengah sendok teh, setengah sendok teh aja ya teman-teman. Kalau ada bread improver bisa pakai bread improver. Nah kemudian ini saya aduk dulu sampai rata ya, supaya tercampur rata. Kemudian ada margarinnya, ini saya pakai 150 gram dan juga garamnya setengah sendok teh. Untuk susunya ini saya pakai 450 ml. Kemudian saya tambahkan 2 butir kuning telur, 2 butir ya teman-teman. Kalau nggak pakai telur, airnya bisa ditambah sampai 500 ml. Kemudian ini akan kita campurkan aja susunya. Itu saya pakai susu kental manis ya teman-teman, dikasih air sampai 450 ml. Nah ini kita tuangkan aja semuanya. Kemudian margarinnya juga masuk. Kemudian kita mixer dulu sampai kalis ya teman-teman. Nah untuk susunya atau air itu disesuaikan sama keadaan kebutuhan tepung terigunya. Ini saya pakai tepung terigu protein sedang, full protein sedang. Nah ini kita mixer. Nah untuk mixer menggunakan hand mixer ini jangan terlalu dipaksakan ya teman-teman. Jangan terlalu ditekan-tekan gitu ya, cukup kita putar mengikuti arah mixernya aja, dari bawah ke atas gitu ya, dijambak-jambak, bukan ditenggelam-tenggelamkan gitu. Nah seperti ini kelihatannya udah mulai kalis ya teman-teman. Nah ini kita coba dulu apakah sudah mendapatkan yang kalis elastis. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini udah kalis, udah bisa kita cetak. Nah selanjutnya ini akan saya bulatkan dan saya istirahatkan sekitar 10 menit aja supaya rileks ya adonannya. Kita tutup menggunakan serbet bersih atau menggunakan plastik. Nah ini setelah 10 menit dibuka dan dikempeskan ya, siapa tahu ada gasnya. Nah selanjutnya dipotong-potong. Ini saya potong-potong 22 gram ya teman-teman, dan kita cetak bulat-bulat, kita rounding ya. Nah untuk merondingnya itu sesuai kemampuan teman-teman aja, bisa dibulat-bulatkan seperti ini atau dilipat-lipat gitu ya, atau bisa juga langsung dironding seperti ini. Nah ini hasilnya juga sudah bulat. Untuk adonannya ini sudah pas ya teman-teman, untuk kekalisannya itu cukup pas. Nah bisa juga dilipat seperti ini ya, sesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman atau yang menurut teman-teman itu mudah ya. Mama. Jadi bisa disesuaikan aja. Nah ini kita rounding dulu semuanya sampai selesai. Nah cukup seperti ini. Nah ini sudah saya rounding. Nah ini saya tutup
sambil menunggu ini kita rounding semuanya, itu waktunya cukup 20 menit aja untuk restingnya ya teman-teman. Nah jadi yang sudah itu kita tutup dulu. Nah ini sudah 20 menit, sudah selesai semuanya. Yang awal di rounding tadi akan saya bentuk. Nah ini saya juga baru pertama kali mencoba dengan metode seperti ini ya teman-teman, digilas seperti ini tipis gitu ya. Biasanya hanya cuma ditekan-tekan sekedarnya aja. Nah ini saya letakkan di loyang yang sudah taruh tepung. Kemudian selanjutnya kita ulangi lagi dengan cara seperti itu. Nah ini belum tahu saya ini berhasilnya atau enggak ya teman-teman, biasa cuma ditekan-tekan seperti itu aja. Tapi ini akan saya coba untuk membuat dengan metode lain. Nah ini akan saya lubangi menggunakan tutup pena seperti ini ya. Yang tutup penanya yang penting udah bersih, dikasih tepung supaya nggak lengket. Udah cukup lubangnya kecil seperti ini aja, dan kita letakkan dan kita bentuk semuanya seperti ini ya. Nah setelah selesai dibentuk, bisa kita propping kurang lebih 40 menit ya teman-teman, atau tergantung suhu ruang masing-masing. Nah ini tadi setelah saya tinggal undangan selama 1 jam lebih, akhirnya adonannya jadi over propping ya teman-teman. Dan ini nggak tahu bagaimana hasilnya setelah digoreng nanti. Nah ini minyaknya sudah kita panaskan juga ya untuk mulai menggorengnya. Nah minyaknya kita tes dulu menggunakan tusuk sate atau sumpit untuk mengetes minyaknya sudah panas atau belum. Nah kita menggorengnya hanya menggunakan api kecil aja ya. Nah inilah proses penggorengannya, sudah rasanya sudah deg-degan ya, karena adonannya sudah overpropping. Nah jadinya hasilnya seperti ini. Digoreng pun mengembangnya tidak sempurna ya teman-teman. Jadi kalau membuat donat itu kita harus pas untuk waktu proppingnya ya teman-teman. Kalau kelamaan juga nggak bagus juga, kurang propping juga kurang bagus hasilnya. Jadi waktunya itu harus pas. Nah ini hasilnya kurang bagus jadinya. Ini untuk yang bulat-bulat tadi ya, yang nggak dilubangi. Ada yang keluar white ringnya, ada juga yang tidak. Nah ini udah bisa kita angkat ya teman-teman. Sebagian keluar white ringnya dan kelihatan bagus ya teman-teman, tetapi sebagian tidak keluar. Inilah hasilnya ya teman-teman. Ini semuanya yang sudah selesai digoreng. Nah seperti ini ya, hasilnya gagal dari yang biasa dibuat. Nah itulah untuk adonannya sudah pas, tetapi waktu proppingnya yang kurang pas ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Walaupun dianya lembut karena adonannya udah cukup kalisnya, udah pas, tetapi karena over propping jadinya hasilnya seperti ini. Nah dianya tidak padat gitu ya teman-teman.
Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Itulah hasil dari kesalahan saya membuat donat. Silakan like